Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online lagi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi teror debt collector pinjaman online. Tidak dapat dipungkiri ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, tentunya kalian akan mendapatkan teror-teror dari debt collector pinjaman online ya. Mau itu melalui pesan WhatsApp, SMS, telepon, maupun email. Pasti di antara kalian juga merasa panik, pasti di antara kalian juga merasa takut ya ketika kalian mendapatkan teror-teror dari DC pinjaman online. Apalagi nih buat kalian yang pemula baru mengalami yang namanya keterlambatan aplikasi pinjaman online, pasti kalian akan merasa kepanikan ketika membaca pesan-pesan dari DC pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara-cara mengatasi teror debt collector pinjaman online agar kalian yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online tidak merasa ketakutan lagi dan tidak merasa panik lagi. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Ketika Anda mendapatkan intimidasi dan ancaman dari debt collector, yang pertama penting dilakukan adalah jangan panik dan tetap tenang. Ingatlah bahwa Anda memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari aturan yang berlaku. Jadi penting buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di pinjaman online, kalian itu tidak boleh merasa panik dulu ya, kalian tidak boleh merasa ketakutan, karena perlu kalian ketahui yang mengalami keterlambatan gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu bukan hanya kalian, banyak ya, ratusan bahkan ribuan orang yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online dan mereka tuh bisa tenang-tenang saja. Jadi hal yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Nah, yang kedua adalah kenali hak Anda sebagai nasabah. Nah, selanjutnya apabila ternyata Anda memang pernah melakukan pinjaman online sebagai nasabah, Anda memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari aturan yang berlaku. Salah satu aturan yang perlu diketahui adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 18 POJK.01/2018 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penagihan hutang harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak merugikan nasabah. Selain itu, debt collector harus memberikan informasi yang jelas dan benar kepada nasabah mengenai jumlah hutang, bunga biaya, dan jangka waktu pelunasan. Jadi buat kalian tidak perlu takut dulu nih, karena kalian itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari aturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah laporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi. Jika Anda merasa mendapatkan intimidasi dan ancaman dari debt collector pinjol, segera laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Satgas Waspada Investasi. Pihak tersebut akan memberikan bantuan dan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi buat kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman-ancaman yang berlebihan, teror-teror yang berlebihan, kalian wajib dan kalian punya hak untuk melaporkannya ke OJK ataupun ke Satgas Waspada Investasi ya. Karena perlu kalian ketahui, untuk penagihan-penagihan dari pinjaman online itu ada aturan-aturannya. Mereka tidak boleh menagih seenaknya kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dan mereka juga tidak boleh menagih secara keras ataupun secara barbar dalam perkataannya ketika mempertanyakan tentang tagihan kalian melalui pesan WhatsApp maupun telepon. Jadi mereka tetap harus sopan dan baik-baik ketika ingin mengingatkan tagihan kepada nasabah yang memang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi kalian jikalau mendapatkan debt collector lapangan yang penagihannya atau peringatannya kurang sopan, kalian wajib untuk melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan atau Satgas Waspada Investasi. Nah, yang selanjutnya adalah pertahankan bukti-bukti. Selain itu, yang penting juga dilakukan adalah memiliki bukti teror pinjol yang dilakukan oleh debt collector. Pertahankan bukti-bukti seperti rekaman suara atau pesan teks yang mendukung pengaduan Anda. Hal ini dapat menjadi bukti kuat jika nantinya Anda akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Nah, jadi jikalau ada pesan dari debt collector yang menagih atau memperingatkan tagihan kalian itu dengan cara-cara yang tidak sopan atau mereka memberikan ancaman dan teror yang berlebihan, kalian wajib untuk men-screenshot pesan tersebut ya. Nah, pesan tersebut itu sebagai bukti bila mana nanti kalian ingin melaporkannya ke pihak OJK bahwasanya ada penagihan yang kurang sopan dari pihak DC pinjaman online tersebut ya. Apalagi nih untuk ancaman-ancaman dari DC pinjaman online itu akhir-akhir ini banyak yang terlalu barbar dan seenaknya menagih kepada nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan. Walaupun sebenarnya kita itu mengalami keterlambatan dalam tagihan, namun itu juga bukan keinginan kita ya. Kalau mungkin ada uang pasti kita ingin membayarnya ya. Namun jikalau kalian memang sudah tidak sanggup ya, kalian juga jangan pernah memaksakan untuk membayar. Dan ketika
ada isi dari pinjaman online yang berkata kasar, yang menagih di luar aturan, kalian wajib untuk men-screenshot pesan tersebut. Atau jika ada telepon yang masuk dan berkata dengan keras kepada kalian dengan kata-kata kasar, kalian juga wajib untuk merekamnya ya. Nah, ini tuh bisa dijadikan untuk bahan bukti ketika kalian ingin melaporkannya ke OJK ya, bahwasannya ada di si pinjaman online yang menagih dan mengingatkan tagihan itu di luar aturan, atau dalam arti mereka itu menagih dan memperingatkan tagihannya itu secara tidak sopan. Yang selanjutnya adalah jangan berikan informasi pribadi. Hindari memberikan informasi pribadi Anda seperti nomor KTP atau nomor rekening bank kepada debt collector. Berikan informasi hanya mengenai jumlah hutang dan jangka waktu pelunasan. Intimidasi dan ancaman dari pihak debt collector pinjol adalah hal yang merugikan nasabah. Oleh karena itu, sebagai nasabah, kalian itu harus mengenali hak-hak kita dan segera melaporkan jika mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pihak tersebut ya. Jadi jangan sesekali kalian itu memberikan nomor KTP ataupun juga nomor rekening bank kepada debt collector yang menagih kepada kalian ya. Kalian jangan pernah memberikan informasi pribadi apapun kepada mereka kecuali tentang tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut yang sudah tertunggak ya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah jangan terlalu merespon pesan dari debt collector pinjaman online ya. Nah, hal ini penting juga dilakukan agar kalian itu bisa terhindar dari yang namanya teror dari disi pinjaman online yang secara terus-menerus. Karena faktanya ketika kita merespon pesan dari mereka, biasanya tuh dari disi pinjaman online akan terus menghubungi kalian ya setiap harinya, karena dikira kalian itu selalu merespon ketika dikirimkan pesan WhatsApp ataupun juga dilakukan panggilan telepon ya. Jadi mereka itu akan menganggap kalian itu adalah nasabah prioritas, yang mana kalian akan masuk ke dalam nasabah prioritas yang akan diprioritaskan dalam penagihannya. Jadi mereka akan terus menghubungi kalian jikalau kalian memang selalu merespon ketika kalian dihubungi oleh mereka. Jadi buat kalian yang memang sudah tidak sanggup membayar, kalian belum siap membayar, nah alangkah baiknya kalian jangan pernah merespon apapun ketika ada di si pinjaman online yang menagih atau memperingatkan tagihan kepada kalian, apalagi jikalau ada ancaman-ancaman yang cukup barbar dari mereka ya. Kalian jangan pernah meresponnya, karena semakin direspon maka semakin barbar mereka akan mengirimkan ancaman-ancaman kepada kalian. Nih dikhususkan buat kalian yang mungkin mentalnya kurang kuat, kalian jangan pernah merespon apapun ya, takutnya nanti ini akan berpengaruh kepada mental kalian. Nanti mental kalian akan down ketika kalian membaca pesan-pesan dari mereka. Nah guys, itulah dia cara mengatasi teror dari debt collector pinjaman online. Nah, buat kalian yang mungkin sudah terlilit hutang pinjaman online dan sudah tidak sanggup untuk membayar, bahkan belum siap untuk membayar, kalian wajib untuk melakukan hal-hal ini ya. Dalam arti, ketika kalian memang sudah tidak punya uang lagi nih untuk membayar pinjaman kalian di aplikasi pinjaman online, kalian jangan pernah memaksakan membayar, apalagi sampai melakukan gali lubang tutup lubang. Terkecuali jikalau kalian memang mempunyai uang lebih, kalian bisa untuk membayar tagihannya ya, dikhususkan nih. Ini memang buat yang sudah tidak sanggup membayar. Tapi kalau mungkin buat kalian yang memang masih mampu untuk membayar, alangkah baiknya kalian lunasi saja agar kalian terhindar dari masalah-masalah tentang pinjaman online ya, termasuk teror-teror ataupun ancaman-ancaman dari disi pinjaman online. Karena alangkah baiknya jikalau kalian memperselesaikan masalah hutang kalian di aplikasi pinjaman online, agar kedepannya itu tidak ada masalah-masalah lagi, tidak akan ada lagi ancaman-ancaman dari disi pinjaman online, agar kalian tuh bisa hidup tenang dan terbebas dari yang namanya pinjaman online. Oke, mungkin sedikit video ini semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.